Serangan ransomware WannaCry masih melumpuhkan sistem komputerisasi di Rumah Sakit Darmais. Akibatnya masih banyak pasien yang mengeluhkan lamanya pelayanan. Petugas administrasi Rumah Sakit Darmais menyatakan serangan ransomware ini paling berdampak pada pelayanan pendaftaran, rawat inap, dan kasir. Keluhan diutarakan oleh pasien lama dan baru. Pasien harus menunggu lama sampai data mereka terverifikasi dengan proses manual. Meski belum diinformasikan kapan sistem online rumah sakit akan berjalan normal, pasien berharap pelayanan bisa ditingkatkan. Kita kalau dulu sistem kita enak ya, sekali kita masukkan file kita yang buat PA semua udah keluar, buat kontrol SCP semua udah lancar. Kalau sekarang harus ke BPJS dulu, harus segala macam lah. Jadi agak kesulitan. Saya ngurusin rawat inap ini dari jam 8 tadi. Udah berhasil belum? Udah, jam 12-an baru selesai, terus ini baru ngantri buat naik ke ruang. Ya mungkin ini terlalu lama, tapi katanya yang dulunya memang kayak gini karena ada gangguan virus apa itu ransomware itu. Harusnya Bapak rawat inap hari ini? Harusnya gitu, langsung dikerjakan aja. Belum dikerjakan semua ini, belum lunasnya. Prosedurnya ya karena gangguan-gangguan semua itu komputer tidak bisa dipakai semua. Sudah ada Desi Aritonang di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Desi, apa solusi yang diberikan Rumah Sakit Darmais untuk keluhan yang disampaikan oleh para pasien? Iya, baik Eva, memang sampai saat ini sistem komputerisasi dari RS Kanker Darmais masih sekitar 70% dari total 600 komputer yang mereka operasikan setiap harinya 24 jam. Artinya memang masih belum sepenuhnya pulih untuk melayani para pasien yang sekitar 800 sampai 1000 pasien datang setiap hari ke Rumah Sakit Darmais ini. Dan tadi kami juga sudah menghubungi, dari sejak pagi kami menghubungi dari pihak rumah sakit bahwa sampai saat ini mereka belum bisa memberikan keterangan apapun kepada media karena masih menggelar rapat besar dengan Dewan Direksi untuk mungkin salah satunya adalah untuk mengambil keputusan lebih lanjut apa yang harus mereka lakukan dari adanya serangan ransomware WannaCry ini. Dan sampai pantauan kami sejak tadi kami masuk dari halaman rumah sakit, dari pintu parkir maksud kami sudah ada spanduk besar yang bertuliskan adanya gangguan yang terjadi di sistem komputerisasi rumah sakit yang akan menyebabkan lambatnya pelayanan terhadap pasien. Dan tadi kami juga sempat bertanya kepada beberapa petugas di sini keluhan apa yang mereka paling rasakan dari lambatnya sistem komputerisasi secara akibat serangan ransomware ini. Mereka merasa paling terganggu di bagian pendaftaran pasien, pendaftaran BPJS online, sistem rawat inap hingga pembayaran di kasir. Dan sampai sore hari ini Eva, di belakang saya memang antrian sudah tidak ada karena memang sejak dari tadi pagi, dari mulainya masyarakat melakukan aktivitas, mereka sudah menjalani proses pendaftaran tersebut sejak pagi dan sampai sore ini sudah tertangani semuanya. Dan dari beberapa pasien yang tadi sudah kami tanyakan, ada yang mengeluh sejak masuk jam 8 pagi tadi dia untuk mengantarkan anaknya melakukan rawat inap, dia baru selesai prosesnya segala macam sampai jam 12 yang tadi, sehingga akhirnya sudah bisa masuk mendapatkan kamar rawat inap di rumah sakit ini. Ada juga pasien yang mengeluh baru pertama kali menjadi pasien baru di Rumah Sakit Darmais karena rujukan dari rumah sakit di Lampung. Dia cukup kaget karena wow, ternyata memang ada serangan ransomware WannaCry ini dan dia merasakan lambatnya pelayanan di rumah sakit pemerintah ini. Dan sampai saat ini pihak rumah sakit juga belum memberikan solusi apa-apa kepada pasien maksud kami. Masih saja dengan pelayanan secara manual, namun mereka sempat diberikan kunjungan oleh pihak direksi tadi pagi bahwa mereka akan melakukan rapat untuk segera mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kemarin juga di rut dari RS Darmais ini, Profesor Abdul Qadir sempat menyampaikan kepada tim CNN bahwa dalam 2-3 hari ini penyelesaian dari serangan ransomware WannaCry ini akan bisa segera diatasi. Diupayakan untuk segera kembali pulih, berjalan normal untuk bisa kembali melayani pasien di Rumah Sakit Kanker Darmais ini, Eva. Desi Aritonang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Terima kasih. Sementara itu, Badan Pusat Statistik memastikan bahwa seluruh data yang mereka himpun dan miliki aman dari gangguan virus ransomware WannaCry.
Dilansir cnnindonesia.com, Kepala BPS Suharyanto menyatakan Biro Sistem Informasi Statistik atau BPS telah melakukan pemindahan dan penyegaran atas seluruh data yang dimiliki. Langkah ini sesuai arahan Menkominfo Rudiantara. Proteksi dan antisipasi yang dilakukan BPS telah dilakukan sejak kabar virus WannaCry menyebar akhir pekan lalu. Yang naik ya. Kita bergabung bersama Miftah Farid yang saat ini berada di Surabaya, Jawa Timur. Miftah, di wilayah Jawa Timur, institusi mana saja yang menjadi korban ransomware WannaCry ini? Ya, Eva, saya mendapati ada dua kondisi yang berbeda. Misalnya di pemerintah kota Provinsi Jawa Timur memang sampai hari ini masih tidak mengaktifkan jaringan internetnya karena menurut analisa dari tim Dinas Komunikasi dan Informasi di pemerintah Provinsi Jawa Timur masih ada serangan-serangan yang akan dilakukan oleh hacker yang menggunakan operasi malware ini. Dan ini terbukti dengan beberapa rumah sakit misalnya dan juga OPD atau organisasi pemerintahan daerah atau organisasi perangkat daerah yang di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menggunakan sistem manual sehingga untuk mengantisipasi serangan balik mereka tidak mengaktifkan internetnya. Namun berbeda dengan pemerintah Kota Surabaya yang sudah mulai hari ini sudah mengaktifkan kembali layanan-layanan mereka yang berbasis online atau berbasis internet. Perlu diketahui memang Surabaya, pemerintah Kota Surabaya banyak sekali pelayanan-pelayanan yang memiliki basis internet. Ini namun mereka masih mengatakan bahwa secara general memang kondisi hari ini aman, namun mereka tidak bisa melihat apakah ada serangan lagi. Namun karena hampir semua bahkan pelayanan yang ada di Surabaya merupakan berbasis internet, tidak mau pemerintah Kota Surabaya maksud saya, ini akan mengaktifkan kembali dan hari ini memang diaktifkan kembali misalnya untuk rumah sakit, untuk puskesmas dan sekolah-sekolah yang juga internet terintegrasi dengan bandwidth yang ada di Dinas Kominfo yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Yang menarik Eva, saya baru saja berbicara dengan pakar telematika dari Institut Teknologi 10 November Surabaya menyebutkan bahwa sebenarnya malware ini atau WannaCry ini masih terus beroperasi. Bahkan hari ini dia mencatat ada versi yang ketiga yang beroperasi dan terbukti di beberapa kota di negara-negara Eropa, misalnya di Jerman, terbukti ada serangan yang sama sekali berbeda dengan serangan-serangan sebelumnya. Misalnya malware untuk versi pertama dan versi kedua, ini harus ada intervensi dari pemilik komputer. Misalnya kita harus mengklik link yang ada di email yang dikirim oleh para peretas misalnya, baru kemudian virus ini akan menyebar. Namun untuk versi ketiga ini tidak perlu intervensi dari pemilik komputer sehingga virus bisa tersebar dengan otomatis walaupun kemudian tanpa ada intervensi. Ini yang kemudian terjadi di Jerman dan ini dikhawatirkan oleh Haryadi, seorang pakar telematika dari ITS yang menyebutkan bahwa ini bisa saja melanda di Indonesia karena secara officially virus seri ketiga ini memang belum di-launching secara resmi oleh Pertas dan ini bisa jadi akan masuk ke wilayah Asia dan Indonesia kalau kemudian kita tidak aware dengan versi ketiga ini karena sama sekali berbeda treatmentnya antara versi pertama dan versi kedua kemudian juga versi ketiga ini. Kemudian saya menyinggung sampai berapa kemudian versi yang akan masuk ke internet atau ke komputer-komputer kita, dia menyatakan bahwa kita tidak tahu sampai ada berapa versi. Yang jelas kalau kemudian misi belum tercapai maka Pertas atau hacker yang menyebarkan virus ini, mereka tidak akan berhenti sampai seluruh operasinya berhasil. Dan Haryadi sendiri tidak bisa memberikan estimasi kapan kemudian atau di mana kemudian kondisi hacker yang sudah mengklaim dirinya misalnya sudah melunasi atau kemudian membuat operasinya bisa benar-benar selesai. Namun dia mengatakan bahwa sampai hari ini banyak sekali dunia perbankan yang menurut dia klaim dari Haryadi menelpon dia untuk mengatakan bahwa bagaimana kemudian cara mengantisipasi ini karena dia mendapatkan laporan dari beberapa koleganya yang ada di perbankan, dunia perbankan nasional menyebutkan beberapa ATM dari perbankan ini juga diserang dan ini akan mereka bertanya bagaimana kemudian memberikan treatment untuk memberikan solusi kenapa kemudian ini bisa hilang. Namun dia tidak bisa memberikan solusi karena malware yang ketiga ini memiliki spesifik yang sangat berbeda dengan malware yang pertama dan yang kedua. Namun dia menyarankan agar seluruh jaringan komputer, walaupun masih terkoneksi dengan internet, dia mengatakan bahwa kita harus menonaktifkan SMB atau Samba dan makro yang ada di Microsoft kita. Kalau kemudian dua fitur ini dinonaktifkan, kecil kemungkinan para hacker ini bisa masuk ke jaringan data kita.
Namun dia tidak bisa memprediksi juga apakah kemudian versi keempat dan versi selanjutnya ini bisa menembus 2 pintu di jaringan internet kita ini. Kalau kemudian ini bisa tertembus, maka pemerintah juga harus intervensi melakukan penanganan, karena kalau kemudian yang diserang database institusi atau instansi yang berhubungan dengan pelayanan, maka negara kita atau seluruh pelayanan pemerintahan kita bisa saja berhenti dengan seketika, begitu Eva. Iya Miftah, terkait informasi yang tadi Anda sampaikan, analisa dari pakar informatika, apakah kemudian pemerintah menyadari adanya ancaman ini dan sudah melakukan langkah antisipasi agar serangan-serangan berikutnya ini tidak menyerang ke data-data yang tadi Anda katakan bisa mengkhawatirkan kalau kemudian menyerang data-data pemerintah? Iya Eva, kalau menurut Profesor Haryadi mengatakan bahwa memang antisipasi yang dilakukan untuk malware atau WannaCry versi 1 dan versi 2 memang sudah cukup, misalnya tidak mengaktifkan internet misalnya, atau kemudian secara otomatis banyak sekali institusi atau instansi pemerintah sudah melakukan mirroring, misalnya data yang masuk dalam database mereka sudah di cover di 2-4 bahkan database backup, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Yang memang dikhawatirkan adalah ketika ada data-data tambahan yang kemudian tidak terbackup. Namun sejauh ini misalnya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah membackup seluruh data mereka sebanyak 26 terabit misalnya. Atau juga pemerintah Kota Surabaya sudah membackup data total dari semua institusi di bawah Kominfo yang data yang disimpan ada sekitar 6 terabit dan ini sudah aman. Namun untuk versi 2, versi 3 dan selanjutnya ini yang masih butuh treatment selanjutnya. Karena kalau kemudian kita lihat atau kita baca pemberitaan soal statement dari Menteri Kominfo menyatakan bahwa memang tidak ada serangan baru dan tidak perlu khawatir dan pemerintah atau institusi manapun kemudian bisa mengaktifkan internet. Namun ini berbeda dengan pandangan Profesor Haryadi dari ITS yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan kita kemudian ketika mengaktifkan internet, kalau kita tidak aware terhadap serangan selanjutnya, maka bisa jadi virus ini akan bisa masuk dan kemudian menutup akses data kita sehingga data kita tidak bisa dibuka, walaupun kemudian ada sudah treatment yang sudah kita lakukan untuk versi pertama dan kedua sudah kita lakukan. Ini yang perlu kita pelajari lagi kembali apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah terkait serangan-serangan yang lain, karena menurut Haryadi bahwa hacker ini kemudian tidak akan berhenti sampai tujuan mereka berhasil. Karena itu kemudian kondisi tidak akan menjadi baik, malah menurut Haryadi akan menjadi lebih buruk karena kemudian ini akan semakin canggih virus ini masuk ke PC-PC kita, ke laptop-laptop kita, bahkan juga bukan hanya menyerang Microsoft, karena ini yang kemudian harus kita waspadai. Kemudian bagaimana untuk versi-versi selanjutnya yang sampai hari ini secara ofisial memang belum dijelaskan oleh pemerintah, bagaimana kemudian kondisi serangan yang hari ini bisa terjadi di Indonesia, bahkan di beberapa negara di Eropa sudah terjadi. Kita harus lebih aware karena menurut Haryadi versi ketiga dan selanjutnya sangat berbeda dengan versi 1 dan kedua dan butuh treatment yang berbeda dengan ketika kita menanggulangi versi yang pertama dan yang kedua dengan cara tidak mengaktifkan internet atau membackup data kemudian. Dan menurut Haryadi solusi ini tidak cukup solutif kalau kemudian versi 3 dan selanjutnya ini menyerang kita, karena menurut Haryadi bahwa paradigma seorang hacker, paradigma seorang peretas, mereka tidak akan berhenti sampai kemudian tujuan mereka berhasil, dan sampai titik ini, sampai hari ini tujuan mereka belum berhasil, dan ini yang kemudian masih harus kita waspadai, begitu Eva. Baik, kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kita harapkan tentunya pemerintah juga bisa lebih responsif terhadap ancaman serangan-serangan virus berikutnya. Miftah Farid melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.